Oke, rekan-rekan, yang ditunggu sudah datang ini. Sekarang Dian sudah live di Instagram bersama Akang-Akang. Halo, 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 halo. Halo, halo. Ada suara aman, aman, aman suara. Aman. Aman, aman. Ini dari siapa, boleh perkenalan dulu nggak nih? Gue Odi kami dari Stick Minded. Bersama saya ada Gatot. Gatot. Halo, saya Gatot. Stick Minded. Halo. Ini sinyal oke kan ya? Soalnya di sini terlihat muter-muter nih. Sama. Aman ya? Suara doang sih. Oh, suara doang ya. Waduh, ini kayaknya jaringannya ya. Apa kabar nih? Iya. Kak Jarot. Ya. Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, ini Sick Minded. Ini boleh cerita sedikit nggak nih soal Sick Minded? Apa nih sebenarnya Sick Minded nih? Stick Minded band ya, kita tot ya. Iya. Sebuah band yang mainin musiknya mungkin gabungan dari elektronik sama rock. Sering juga disebutnya sebagai musik industrial. Tapi ya kalau kami sih mungkin lebih pantasnya cocoknya kali ya, kalau bagi kami sih definisinya lebih ke electronic rock kali, seperti itu. Electronic rock. Setahu Dion kalau misalnya electronic rock itu model-model Asking, Stick Slicky bukan sih sebenarnya? Kayak siapa? Stick Slicky, Attack. Kalau mungkin mendekatinya lebih kayak apa ya, kayak Nine Inch Nails, kayak Ministry, kayak siapa lagi, KMFDM, model kayak gitu kali ya, atau Filter atau Marilyn Manson, tapi yang nggak terlalu metal kalau kami gitu. Waduh, Marilyn Manson tuh ya terbaik emang. Boleh dikenalin nggak ini personelnya kenapa cuman berdua aja live-nya? Kalau Instagram emang terbatas kan ya, jadi kami bertiga sih sebenarnya. Nanti sebentar lagi kayak Marcel akan bergabung. Kalau di band sendiri ada saya Odi di vokal, lalu ada Gatot Alindo, dia gitar dan programming juga. Ada Rudy Sujarwo, dia synthesizer sama keyboard. Ada Adra Karim juga, dia synthesizer dan keyboard. Ada Aldi Pagoruyung, dia main bass sama backing vokal. Lalu ada Marcel Siaan, dia drum, programming dan juga merangkap sebagai produser. Gitu. Oke. Programming yang dimaksud programming tuh apa sih Kang sebenarnya? Ini dari Bandung ya, Sick Minded ya? Jakarta. Oh, Jakarta. Tapi Gatot asli Bandung. Mungkin Gatot bisa jelasin tuh programming itu apaan tuh? Ya. Yang pasti kalau di kita sih beberapa musiknya kan memang dirancang dari komputer ya, sequencing ya. Jadi programming di sini bukan coding gitu, bukan, tapi lebih MIDI sequencingnya sih. Jadi sound design-nya dan ya tata suara semuanya di situ. Oke, berarti semi DJ dong ya? Enggak juga sih, karena sekarang basically ya musik zaman sekarang ya, mau itu rock, mau pop, pasti semuanya bakal melibatkan yang namanya proses MIDI sequencing ya. Kita kadang sebutnya programming, karena di situ ya melibatkan banyak software dan segala macam, makanya suka disebutnya musik programming kayak semacam itu. Oke, berarti Mas Gatot ini yang megang mastering, mixing juga dong ya? Oh enggak, kalau itu ada. Kita ada ininya juga, ada kuncennya juga, Mas Yusuf. Waduh. Yang nemenin sequencer juga kan, kita manggung pakai sequencer juga. Ya. Jadi kalau ke mixing mastering itu lebih ke sound engineer kami, Mas Yusuf. Gitu. Oke. Berarti berbeda ya antara programming, mixing dan mastering itu orang yang berbeda ya? Beda. Oke. Nah ini kalau Sick Minded itu boleh diceritain nggak sih sejarah awalnya terbentuknya Sick Minded ini gimana sih sebenarnya? Oke. Jadi dulu kebetulan di awal 90-an saya dan rekan saya Rudy itu kami berangkat kuliah lah dan ngadu nasib di Amerika. Nah selama di Amerika itu kami selain kuliah juga sering ketemuan nih, walaupun beda kota. Terus karena kami anak-anak Asia tapi gondrong gitu, terus ditanyain, kamu anak band bukan gitu kan? Oh, tadinya bilang enggak, tapi lama-lama kok ditanyain mulu ya. Apalagi kalau cewek yang nanya kan malu gitu, guru gondrong tapi bukan anak band gitu. Saat itu.
Jadi akhirnya kami iseng bikin lagu, dan kebetulan hanya berdua, dan kebetulan influencer juga suka yang elektronik dan industrial. Bikinlah kami band Sick Minded, dan iseng-iseng kirim demo ke para labels di Amerika. Kebetulan nyangkut ada satu di kota San Francisco, mereka tertarik ngerilis album. Jadi tahun 95 tuh album pertama kami rilis di Amerika, judulnya Inside, hanya untuk pasar Amerika doang. Terus teman saya di Indonesia tuh almarhum Irfan, dia band Rotor ya, dia ngeluarin kompilasi underground namanya Metallic Clinic. Lalu saya diminta kasih lagu. Nah dari situlah akhirnya Sick Minded diminta untuk ngeluarin album di Indonesia. Tahun 99 kami ngeluarin album di Jilaga. Habis itu 2003 ngeluarin album lagi. Lalu akhirnya sempat vakum karena saya tahun 2006 itu pas pulang ke Indonesia bergabung sama band Getah dan jadi frontman-nya Getah sampai tahun 2018. And then 2019 kami bergabung menjadi, tadinya berdua, sekarang menjadi 6 orang. Ngeluarin single, akhirnya tahun 2020 ngeluarin album, ada mini album, ada singles juga gitu. Itu kira-kira sejarahnya dalam singkat ya. Oke, berarti si Minded tuh debutnya bukan di Indo dong ya, secara teknis ya? Iya, karena di saat itu tuh album pertama kami coba tawarkan ke label di Indonesia tuh rada pada nggak ngerti gitu, ini genre musiknya apa ya? Udah dijelasin bahwa ini industrial, elektronik, kasih contoh, tetap nggak ngerti. Jadi mereka nggak ngeliat ada pangsa pasar di sini. Ya udah, kebetulan di Amerika justru ada yang nawarin, ya kami rilis di Amerika aja saat itu, gitu. Oke, berarti Indonesia kendalanya kira-kira dikasih tahu nggak sih sebenarnya kenapa nggak bisa masuk label, kenapa nggak bisa debut di sini gitu? Dikasih tahu nggak kira-kira sama label? Awal itu sih tahun 94 itu kami ketemu label-label besar di sini gitu ya. Mereka nggak ngerti referensinya aja. Jadi kalau saya bilang musiknya elektronik atau industrial, mereka nggak tahu industrial tuh apa gitu, genre musiknya. Mereka taunya disebut alternatif, taunya ya band kayak Netral, kayak Nirvana gitu. Tapi begitu ngomong elektronik industrial, mereka nggak ngerti. Jadi mereka nggak tahu gimana masarinnya. Karena mereka nggak tahu masarinnya, ya mereka nggak berani rilis. Ya ini aja sih, keputusan bisnis aja sih bagi mereka saat itu. Kalau sekarang sih udah pada ngerti pasti A&R labelnya ya, gitu. Oke, berarti memang dulu kurang referensi ya di Indonesia tuh, kurang apa ya, untuk scene musik metal rock itu berarti masih kurang dulu ya. Iya, mungkin kalau rock mereka ngerti ya, mereka ngerti rock dalam konteks God Bless, Fast Band, dan metal mereka mungkin ngerti saat itu Rotor ngeluarin album, Rock ngeluarin album gitu. Cuman akhirnya ya gara-gara teman saya si Irfan Rotor itu bikin sub label di bawah Musika, dibikin label yang Rotor Corp. Nah label dia yang berani gitu ngerilis band-band yang mungkin dianggapnya nggak lumrah ya, bukan mainstream di Indonesia. Termasuk band saya dirilis oleh Irfan gitu ya akhirnya di Indonesia gitu. Oke, kenapa memilihnya genrenya ini gitu, industrial? Sementara kenapa sih nggak rocknya ya rock mainstream aja, atau enggak metal mainstream aja? Kenapa harus pakai elektronik nih? Kenapa? Sebenarnya awal sih karena keterbatasan aja. Saya hanya berdua aja sama rekan saya Rudy, dan kami nggak ada punya drummer, jadi kami pakai drum machine. Kami nggak punya bass, akhirnya Rudy yang main bassnya juga dengan bass pakai keyboard juga. Akhirnya mau nggak mau akhirnya terbentuk soundnya tuh seperti itu. Dan selain itu juga memang saat itu kami juga lagi suka musik-musik elektronik dan industrial, selain dari musik metal dan alternatif ya gitu. Jadi memang nggak pernah didesain untuk jangan metal atau jangan rock gitu, tapi adalah perpaduan dari semua yang kami suka, dari metal, rock sampai new wave sampai ke musik-musik disco gitu. Oke, berarti old school juga ya, berarti ya ada juga lagu-lagu old schoolnya punya juga nih. Old school itu gimana ya? Yang old school tuh yang jadul-jadul, karena dia ada bilang disco gitu tuh. Sempat dimasukin ke lagu nggak? Ya itu dalam bentuk influence ya, maksudnya influence elektronik, musik elektronik. Mungkin kalau pernah dengar Prodigy atau pernah dengar Chemical Brothers, itu kan mereka musik dance, musik disco, tapi mereka beatnya lebih agresif ya dibandingkan sekedar DJ gitu. Jadi mereka lebih ada unsur rocknya gitu. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke, kayak gitu ya. Nah, kalau ngomongin ini kan udah teknologi ya pakainya. Terus kalau misalnya manggung nih, kan dulu cuman berdua. Terus gimana teknisnya manggung itu cuman berdua? Kan biasanya kalau band berlima, gitar 2, bass 1, vokal 1 sama drum. Ini karena cuman duaan, terus akhirnya kalau manggung gimana nih?
Waktu itu jadi kebetulan saya pakai laptop, lalu Rudy main gitar dan juga keyboard, lalu ada dibantu lah kalau live itu pakai satu gitaris tambahan. Lalu drum banyak pakai sequencer aja, pakai synthesizer. Oke. Ini mau nanya sebenarnya kayaknya ke Mas Gatot ya, ini lebih teknikalnya ya gitu ya. Ya. Susah nggak sih sebenarnya bikin lagu ini? Kan kalau metal rock itu identiknya ini. Itu Marcel udah join, boleh di. Oke, Marcel udah join. Halo, selamat sore ya. Bentar, langsung di invite aja. Asik. Coba. Sudah masuk kah? Coba ya. Oh, cuman boleh 3 nih. Ternyata. Oke, sudah masuk. Bisa. Halo. Asik. Halo. Sinyal aman, Kak? Aman? Marcel suaranya belum kedengeran. Kak Marcel suaranya nggak kedengeran nih. Waduh, belum juga nih. Belum. Ya, suaranya masih. Oh, keluar dulu ya. Ya, nanti Gatot jawab dulu kali ya. Gatot, tadi pertanyaan apa ya? Tadi kan kalau misalnya lagu rock, metal itu identiknya dengan recording organik gitu ya. Kayak drumnya pakai drum akustik, gitarnya beneran pakai gitar gitu ya. Nah, ini ada kendala nggak sih? Kan kalau misalnya tadi kita dengerin kayak pakai program itu sebenarnya akan jadi aneh nggak sih sama vokal sama gitar yang beneran orang nyanyinya gitu? Kalau dari proses Sick Minded sendiri sebetulnya programming itu kita buat semacam basic track ya. Jadi kadang-kadang pada saat kita kan sekarang ini terutama brainstorming musiknya kan remote ya karena ada pandemi. Jadi kita memanfaatkan juga gitu proses kreatifnya. Awalnya sketchingnya pakai komputer, pakai plugins, pakai instrumen gitu. Tapi nggak, kalau misal pada proses akhirnya ternyata soundnya ada yang dipakai, ya kita bakal pakai juga di album. Tapi ada juga yang di-combine sama synthesizer betulan, gitar betulan kayak itu. Jadi sebetulnya sebenarnya membantu sih. Jadi teknologi ini memperkaya juga, nggak cuma sekedar tambahan aja gitu. Oke, ini udah join Kak Marcel, halo. Halo, apa kabar? Kedengeran sekarang? Ini aman. Kabarnya sehat? Sehat. Mantap ya. Jadi tadi kita lagi ngomongin soal teknis lah ya ini ya. Teknis soal Sick Minded, teknologinya dan menggunakan teknologi dan ke-anti mainstreaman genre lagunya sendiri gitu ya. Dan juga ini dengan kalau misalnya dilihat di Instagram 2 dekade ya, berarti udah lama juga ya. Ya. Lumayan ya. Ini gimana nih kalau misalnya struggle-nya di dunia musik nih ya? Boleh diceritain dikit nggak nih? Siapa tahu ada Raka Rockers di rumah gitu kayak pengen ngeband juga, tapi kan sekarang kita udah kalah ya sama EDM gitu. Struggle-nya untuk ngeband tuh gimana sih? Boleh diceritain nggak? Kalau mungkin gue jawab dulu kali ya. Boleh. Agak kurang ngerti sih konteksnya kalah dengan EDM itu maksudnya gimana ya, dalam segi apa? Karena kalau musik sih bagi kami terus kan nggak ada saing-saingan atau festival gitu, adu-aduan gitu. Jadi kalau bagi kami musik Sick Minded itu dari dulu tetap konsisten aja dengan genre kami, dengan kesukaan kami, tapi itu pasti akan terus ada upgrade, ada improvement dari segi sound, dari segi songwriting, dari segi musikalitas ya, apalagi sekarang berenam gitu. So, mungkin kalau pertanyaannya lebih ke struggle-nya Sick Minded ya adalah perjalanannya aja sih. Gimana kami bisa terus berkarya, terutama di tahun 2020 itu, di saat pandemi, terus pada saat itu justru kami malah ngeluarin mini album, ngeluarin single. Mungkin dari situ gitu guys. Tapi kalau dari segi genre sih saya rasa nggak ada persaingan ya dengan genre apapun juga. Maupun gimana pun juga pop itu tetap akan selalu yang paling mainstream, paling besar gitu. Mungkin dari Marcel mungkin ada tambahan. Boleh. Ya sih saya setuju itu. Nggak ada dari dulu, bahkan saya secara pribadi bermusik, apalagi ketika dengan Sick Minded, saya tidak pernah merasa harus kalah dari genre apa ataupun merasa harus menang dari genre apa gitu. Jadi nggak
nggak pernah terpikir itu untuk kemudian dimasukkan ke dalam list saya untuk menjadi semacam 101 strategi untuk bagaimana caranya menaklukkan belantika musik gitu. Enggak, itu saya nggak pernah ada di cara saya dari dulu. Jadi ya kita bermusik aja, dan memang Sick Minded ini memang disatukan oleh kesamaan visi, kesamaan referensi musik juga, dan kesamaan pola pikir sama kedewasaan bermusik sih kalau yang saya lihat gitu ya, lebih ke sana gitu. Jadi nggak karena karena wah nanti gimana strateginya melawan EDM, apalagi EDM ada apa dengan EDM gitu, atau ada apa dengan Sick Minded sampai harus bersaing dengan EDM gitu. Nggak sih, itu kita nggak ke sana gitu. Oke, Mas Gatot, gimana nih pendapatnya nih ya? Ya, saya rasa kalau bicara soal genre musik sih, musik pop aja sekarang banyak crossover juga ya sama EDM. Jadi sebetulnya itu sih bukan sesuatu yang harus dikotak-kotakan lagi lah. Karena setiap era pasti ada semacam influence lah, ada yang dominan, bahkan saling melengkapi sih sebenarnya, itu aja. Berarti dari Sick Minded sendiri udah satu visi, nggak saing-saingan dan nggak senggol-senggolan ya sama genre lain ya, bermusik aja gitu ya? Enggak sih. Iya, nggak ada sih. Genre tuh maksud kami juga, kami suka segala jenis genre, hampir semua ya, kalau saya pribadi. Dan seperti saya jelasin tadi di awal, justru Sick Minded itu terbentuk oleh karena penggabungan beberapa genre yang kami suka gitu. Itu mungkin jujurnya bermusik bagi saya adalah seperti itu. Saya sukanya pop, saya suka new wave, saya suka rock, saya juga agak suka metal. Jadi saya cari wadah yang paling bisa nampung musik saya bikin, yaitu jadi musik Sick Minded. Dan musik Sick Minded juga nggak bisa dibilang, oh genrenya industrial. Ya nggak juga, kami banyak genre yang kami suka dan it is what it is gitu sih. Oke. Mungkin sebagai tambahan ya, Ya. apalagi sekarang di era digital ini gitu ya, di mana semua genre tuh seperti tumpah ruah di satu atau dua atau tiga digital streaming platforms gitu. Betul. Kayaknya kita harus sudah mulai bisa belajar membedakan ini adalah ekspektasi dari musisinya atau ekspektasi dari fansnya gitu loh. Mungkin kalau para fans biasanya yang paling ini kan karena die hard gitu ya, die hard fan pada satu band atau performer tertentu. Jadi seolah-olah kalau misalnya si pemain bandnya atau idola mereka kemudian melakukan terobosan dengan melakukan misalnya kolaborasi dengan genre lain dan segala macam, biasanya yang paling emosional tuh biasanya fansnya. Kalau kitanya sih enggak, karena buat kita transformasi ataupun misalnya ada penggabungan misalnya dengan genre musik lain, atau misalnya kita sendiri yang memilih untuk kita kayaknya udah bosan main kayak gini, kita pengen main yang lain gitu. Itu bagian dari proses perjalanan, dan ya bisa jadi itu proses kedewasaan. Jadi juga jangan lagi dianggap sebagai kemunduran gitu ya, jangan lagi dianggap sebagai, ya contoh misalnya dulu teriak-teriak mengenai ketidakadilan gitu ya, terus teriak-teriak mengenai bagaimana caranya kita bisa mengedepankan yang namanya idealisme berpikir kita gitu. Tapi ketika si band tersebut sudah sampai ke satu titik di mana